Baik, kita bicara tentang Al-Quran ya, sekedar memotivasi dan menambah sedikit gambaran bahwa sesungguhnya kita akan meraih sesuatu yang kita impikan manakala kita bersungguh-sungguh dan bermujahadah. Ya, termasuk dalam hal ini adalah bahasa Arab, dan saya sejak dulu konsen memang untuk mengkaji dan mengajarkan bahasa Arab. Karena saya sejak SMA sudah menerjemah kitab. SMA kelas 2 itu saya menerjemah kitab kecil. Buku pertama yang saya terjemahkan adalah Al-Aqidah wa Khatarul Inhiraf, karangan Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa, seorang ulama Al-Azhar. Dan kemudian kelas 3 SMA saya menulis salah satu buku kecilnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi SMA itu menerjemah 2 kitab dan juga kecil-kecil, tapi menerjemah juga menyadur artikel-artikel, dan kemudian saya dari bahasa Arab, kemudian saya sadur dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh majalah Al-Muslimun dulu. Jadi saya memang suka bahasa Arab. Nah, dari kecintaan itulah kemudian kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahami bahasa Arab dan kemudian mengajarkan bahasa Arab. Saya mengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Ishkarima Karanganyar sejak angkatan pertama sebelum saya hijrah ke Jakarta. Pun saya juga mengajar bahasa Arab dan tafsir Al-Quran, dan mengajar bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ishkarima, dan mengajar tafsir juga, ya, Fahmul Makro dan tafsir Al-Quran, tafsir Muqaram, tafsir Ijmali, dan tafsir Tahlili. Ini ada yang barangkali pernah di IAIN mungkin pernah mengenal macam-macam tafsir itu. Jadi insya Allah para bunda, para bapak, ikhwan semua insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, termasuk untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, dan untuk memahami bahasa Al-Quran, yakni Al-Lughah Al-Arabiyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di awal bagian awal surat Yusuf, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian ta'qilun, memahami dengan akal pikiran kalian. Diulang oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun juga selanjutnya, dan masih banyak sekali ayat yang menegaskan Qur'anan Arabiyyan ghairi dzi iwaj dan terusnya. Jadi penting sekali, sangat korelatif antara nanti menghafal Al-Quran dengan memahami bahasa Al-Quran, yakni memahami bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran dan juga faham bahasa Al-Quran, itu akan sangat mudah menghafalnya, dan juga lebih bisa baik. Kita bicara tentang buku, ya, buku metode talqin atau ngaji metal. Saya memang sengaja memilih diksi ngaji. Nah, sebenarnya ngaji dalam bahasa kita ini lebih fleksibel dan lebih luas, ya, sifatnya di ngaji. Dan saya tidak memilih langsung tahfidz gitu, karena biasanya orang yang belum punya semangat yang tinggi seperti antum semua itu, kalau diajak menghafal itu rasanya aduh susah sekali, udah berat, ya. Sehingga saya punya pengajian di sini di masjid kami setiap pekan itu, bapak-bapak, ada mantan camat dan sekarang salah satu petinggi di kabupaten, setiap minggu ngaji. Nah, jangan menghafal dulu, Ustaz. Ya, nggak usah menghafal, sesuai ngaji aja lah. Saya talqin. Dan juga ada Pak Polisi BNN dan beberapa orang itu rutin setiap pekan, bahkan Ramadan kemarin itu seminggu 2 kali. Ya. Nah, tapi ya nggak usah ngapal, pokoknya ngaji aja. Kemudian saya talqin. Kok saya jadi hafal, Ustaz? Nah, itu. Jadi ketika merasa bahwa sesuatu itu berat, sesuatu itu membebani, maka kita jadinya wah, sudah ibaratnya kalah sebelum bertanding. Lihat lawan itu, ini kokar gini, mau udahlah saya nyerah aja, kan gitu. Tapi kalau kita tidak ditakut-takuti, ya, dan gampang, ringan, kecil, apa begitu. Jadinya kita nggak terasa. Masya Allah, ternyata gampang, Ustaz, ya. Akhirnya itu Pak Polisi itu setelah saya talqin berulang-ulang begini-gini, loh, coba, ternyata hafal. Padahal dia tidak niat hafal. Pokoknya saya ingin bisa ngaji lah, bisa lancar saja bacaannya. Karena bacaannya itu kalau baca sendiri itu sudah
ya tidak karu-karuan kalau dibanding dengan bacaan adik kita tadi jauh, ya, karena membacanya masih ngeja-ngeja. Tapi ketika kita talqin, udah ngikuti aja. Ternyata bisa bunyi bagus dan bahkan bukan hanya bisa ini hafal atau bahkan setengah hafal. Nah, begitu. Nah, baik. Kita materinya ada slide-nya Ustaz di situ. Ditampilkan. Slide-nya insya Allah ditampilkan, Ustaz. Ya, oke, mulai. Kalau kita awali ya dari bagian depan itu tadi sudah ada pengenalan, sudah cukup saya pikir. Kita langsung ke Al-Quran sebagai kitab yang terjaga sepanjang zaman, ya, kitab yang terjaga. Ini perlu kita mengerti agar kita termotivasi untuk ikut menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran. Saya menggunakan istilah penjaga, itu sebenarnya terjemahan dari kata hafid, hafidho yahfadu, wahwa hafidun. Ya, artinya hafidho itu artinya sona, ya sunu, sama seperti sona ya sunu, hafidho yahfadu, atau hamya yahmi, artinya menjaga. Nah, dalam bahasa kita diartikan menghafal saja, gitu kan? Hafal, sebenarnya hafidho yahfadu itu artinya menjaga, ya, artinya menjaga. Nah, ingat dulu pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, sepupunya yang masih kecil itu, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Peliharalah, ya, jika bisa memelihara atau menjaga. Nah, orang yang menjaga itu isim fa'ilnya dari hafidho, bahwa hafidun. Nah, itu secara harfiah hafidun itu penjaga. Allah lah yang menjaga Al-Quran. Maka Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan ad-dzikr, yaitu Al-Quran, wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Quran itu halahafidun, yang selalu menjaga. Nah, jamak dari hafid adalah hafidun. Dan situ Allah menggunakan dhamir nahnu, ya, nahnu lahafidun. Ada yang menjelaskan rahasia kenapa Allah menggunakan dhamir jamak, padahal Allah adalah mufrad, Allah itu ahad, ya. Kenapa menggunakan nahnu, ya. Ya, kalau dalam bahasa kita itu kata-kata kami itu bisa berarti satu juga dalam bentuk sebuah kalau kita merendahkan di hadapan orang kan, kami sudah datang Pak, pada satu orang. Nah, itu udah dimaklumi juga, tapi sisi lain kadang bermakna takdim. Kemudian juga maknanya bahwa Allah melibatkan para hambanya di dalam menjaga Al-Quran itu, yaitu keterjagaan Al-Quran melalui para hufat, para penjaga Al-Quran, yang dikenal di Indonesia itu menjadi istilahnya hafid. Ini istilah yang nggak populer di zaman Nabi, nggak ada istilah hafid di zaman Nabi. Ya. Mengenai Asmaul Husna misalkan, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man hafidhoha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang hafidhoha, menjaganya, maka dia akan masuk surga. Ini kalau diartikan hanya menghafalnya saja. Orang modal yang, saya kan sudah hafal 99 Asmaul Husna, kan dijamin surga. Padahal perilakunya bisa jadi bertentangan dengan apa yang dihafalnya. Allah itu Razzaq, Maha memberi rezeki. Kok dia masih mencari pesugihan, mencari macam-macam. Nah, ini kan enggak, apa yang dilakukan enggak sesuai dengan Asmaul Husna, tapi dia hafal. Nah, inilah payahnya kalau orang hanya memahami makna itu dari aspek terjemahnya yang tidak mewakili sepenuhnya. Dan ini banyak, yakin deh bahwa terjemahan dari 99 nama itu, man hafidhu, pasti orang menerjemahkannya siapa yang menghafalnya, siapa yang hafal 99 Asmaul Husna pasti masuk surga, itu mereka dihafal gitu loh. Padahal yang lebih dari itu adalah menjaga Asmaul Husna, bahwa Allah itu Maha memberi rezeki. Berarti kita ini betul-betul memohon rezeki hanya kepada Allah, bukan meyakini bahwa seseorang bisa begini begitu dan kemudian apalagi pesugihan dan seterusnya, perilaku syirik. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu memiliki
sifat Ar-Rahman misalkan, berarti Allah lah yang merahmati. Ya, hanya Allah yang merahmati dan seterusnya. Itu artinya menjaga. Jadi kita jaga betul sifat-sifat dan nama Allah itu, bukan sekedar menghafal namanya. Ini contoh ya. Kembali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menjaga Al-Qur'an dan kami menurunkan adzikir yaitu Al-Qur'an dan kami yang senantiasa menjaga. Nah, jadi adapun hafal ya, itu salah satu bentuk penjagaan Al-Qur'an. Salah satu bentuk penjagaan Al-Quran adalah memang menghafalnya, ya kan? Tapi bukan itu satu-satunya, ya. Sehingga asal hafal saja, enggak cukup dengan hanya hafal. Tapi yang diperintahkan bagi kita itu adalah menjaga Al-Quran. Ayatnya dihafal, maknanya difahami, kemudian diamalkan, didakwakan, itulah yang disebut dengan menjaga Al-Quran. Termasuk juga menjaga Al-Quran dari segala penyimpangan. Jadi ternyata menghafal itu salah satu bentuk saja dari penjagaan Al-Quran. Tapi ini sesuatu yang sangat penting dan memiliki keutamaan yang besar menghafal itu. Tapi saya cenderung untuk tidak menerjemahkan hafid itu untuk dalam pengertian hafal saja. Kalau di zaman Rasul, orang yang hafal Al-Quran itu disebut qori. Ya, qori itu pembaca. Qori ya, pembaca Al-Quran jamaknya qurra. Ya kan? Ada qurra us-sahabah. Ya. Kenapa qori? Karena dia bisa membaca dan membacanya itu melalui hafalan. Ya kan? Maka dalam hal sholat Nabi mengatakan fal ya ummakum aqra'ukum, hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling qori. Yang paling qori itu maknanya yang paling banyak hafalannya, ya, yang paling bagus bacaannya. Jadi kalau imam nggak punya hafalan, mau baca apa? Ya. Jadi imam selalu ina atau ina terus setiap sholat ya. Nanti ada orang di suatu masjid yang salah seorang jamaah yang memang masjid itu belum memiliki imam tetap. Nah, kalau si A ini jadi imam pasti watin terus, ya, sehingga anak-anak di belakangnya, siapa imamnya? Watin. Jadi tidak sebut namanya, tapi sudah melabeli seseorang itu dengan ayat yang selalu dia baca, gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan fal ya ummakum aqra'ukum, hendaklah yang jadi imam itu yang paling qori, yang paling banyak hafalannya, dan yang paling faham, paling bagus juga. Ada punya hafalan, tapi kalau kurang bagus ya kurang menjadi pilihan. Pernah suatu ketika ada 2 orang sahabat yang mati di medan laga menjadi seorang syahid. Ya, sahabat yang menangani 2 orang yang meninggal sebagai syahid ini bingung. Mana yang harus dikebumikan lebih dulu? Si fulan atau si fulan? Si A atau si B? Bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana di antara sahabat kami yang mati syahid ini yang lebih dahulu saya makamkan? Apa kata Nabi? Ayyuhuma aqra'. Mana di antara keduanya yang lebih qori, lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalannya, lebih faham, ya, lebih qori, ya. Subhanallah. Ini merupakan penghormatan kepada Nabi. Sudah mati, ya, masih ditanya mana yang lebih banyak hafalannya. Jadi katakanlah 2 orang sahabat ini, yang satu punya hafalan 5 juz, yang satu 10 juz, maka siapa yang lebih dulu dimakamkan? Bukan yang lebih tua atau yang lebih muda, tapi yang punya hafalan 10 juz tadi. Begitu juga nanti kalau ini adalah para hufat hafal 30 juz, ya itulah yang hafal 30 juz. Tapi tentu di zaman Nabi mungkin tidak sampai 30 juz karena belum seluruh Al-Quran diturunkan, barangkali masih ada ayat atau surat yang turun, tapi yang jelas yang paling banyak hafalannya, yang paling paham isinya. Maka ayyuhuma aqra', mana yang lebih banyak hafalannya, mana yang lebih qori. Nah, itulah yang dimakamkan. Soalnya ini penghormatan Nabi kepada orang yang memiliki bacaan atau hafalan Al-Quran. Tapi kalau istilah kita, istilah qori itu kan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lagu-lagu, dengan Husaini, Bayati, Nahawan, Hijaz, Yaharka, Ros, macam-macam itu kan.
Nah, saya dulu pernah belajar itu sejak zaman SD, memang pernah ikut lomba juga, tapi belakangan saya tidak pernah lagi karena ya modalnya, suaranya nggak bagus, ya. Ya, yang penting ngaji lah. Ya. Tipis. Ya, tapi sesungguhnya ini diperdebatkan oleh para ulama tentang masalah membaca Al-Quran dengan apa namanya, lagu-lagu itu, karena itu lagu-lagu itu belakangan, nggak ada di zaman Nabi, ya. Tapi kan istilah kita yang namanya qori kan itu jadinya orang yang melakukan Al-Quran. Ali minal mu'nimu ali. Ini ada apa namanya, kaidah-kaidahnya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini sama dengan tadi. Ini Qori, tapi ini istilah yang sekarang. Jadi kita harus memahami bahwa sesungguhnya Qori itu orang yang hafal Al-Quran, itu istilah di zaman Nabi dan istilah di zaman-zaman berikutnya, sehingga ada namanya Qurra'us Sab'ah, nggak ada Hufatus Sab'ah. Ya. Imam Nafi Al-Wadani, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Ibnu Amir, Ibnu Amr, 7 Qurra yang populer itu dengan kemudian istilah Qira'ah Sab'ah itu adalah Qurra, bukan Hufat. Ya, itu sekedar istilah saja. Kembali, jadi Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah SWT. Allah menurunkan, kata Imam Husain, ada 104 kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 dan suhuf, ada suhuf Ibrahim, Musa. Nah, jadi ada banyak kitab suci, tapi Allah tidak menjamin keaslian. Ya, sekarang masih ada Alkitabul Muqaddas atau Bible, ya. Perjanjian lama, al-ahdul qadim wal ahdul jadid ada, tapi itu tidak dijamin ketersediaannya. Walaupun kita tidak boleh mengatakan semuanya palsu, ada sekian persen kita nggak tahu pastinya, tapi yang jelas tidak dijamin, dan Allah telah memilihkan kitab suci Al-Quran ini sebagai yang mengamandemen semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Jadi keempat kitab suci itu intinya yang di dalam intinya adalah Al-Quran, dan Al-Quran intinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menulis kitab 2 jilid itu membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Bayangkan. Baik. Kita bicara terlebih dahulu penjagaan melalui tulisan seperti yang terlihat dalam slide itu. Jadi Allah menjaga Al-Quran pertama melalui hafalan, tapi kita bahas hafalannya yang kedua. Kita terlebih dahulu membahas keterjagaan Al-Quran melalui tulisan. Kapan Al-Quran itu ditulis? Al-Quran ditulis langsung setelah Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran. Ini mohon maaf saya agak ini ya. Bukan flu tapi apa namanya, alergi. Jadi ini agak suara sering ada ini agak kayak seperti pilek tapi enggak pileknya. Alergi memang ada cuaca gitu, jadi saya sering pegang hidung, sering begini ini. Insya Allah, apalagi jauh, insya Allah nggak menular. Nah, seperti lihat, jadi Al-Quran kapan itu ditulis? Ya, ditulis pertama-tama adalah setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itu, langsung memanggil para sahabat, ya, yang sudah mengikut kepada beliau, sudah beriman kepada beliau tentunya. Walaupun memang masyarakat Mekah pada umumnya itu di zaman Al-Quran turun itu adalah masyarakat yang buta huruf, yang tidak pernah membaca kitab sebelumnya dan memang tidak kenal baca tulis. Ya, hal ini bisa dilihat di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di kalangan kaum ummi. Ya, ummi dalam bahasa Arab artinya yang tidak kenal baca tulis atau tidak pernah memiliki pegangan buku. Nabi tidak pernah belajar Taurat, Zabur, Injil atau filsafat Yunani dari Aristoteles, Plato, Socrates, nggak pernah, ya, tidak pernah. Ada ceritanya Nabi pernah memegang kitab. Maka orang yang tidak punya buku dan tidak
kenal baca tulis atau buta huruf istilah kita, itu disebut ummi. Nah, masyarakat Mekah itu rata-rata adalah masyarakat ummi yang mengandalkan hafalan, bukan mengandalkan tulisan. Tapi bukan berarti nggak ada yang bisa menulis, ada. Tapi saking banyaknya yang nggak bisa menulis, maka Al-Quran menyebutkan lil aglabiyah, ya, mayoritas. Kalau kita sebut negara miskin, apa semuanya miskin? Kan tidak, ada orang yang kayak ada desa tertinggal, enggak semuanya ada orang yang maju, tapi itu penyebutan. Itu sesuatu yang dapat dipahami dalam bahasa apapun, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran juga menggunakan seperti itu, dalam bahasa kita juga kita gunakan. Jadi Allah mengutus seorang Rasul di kalangan ummi masyarakat Mekah ketika itu, dan Nabi ini termasuk golongan dari kaum ummi juga, ya. Tapi kok kenapa Nabi yatlu? Waladi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu, membacakan. Ini bukan membacakan berarti dari kitab membaca seperti kita membaca mulai Iqra dan Sunna, bukan, tapi membacakan apa yang Rasulullah hafal. Setelah Rasulullah hafal, kemudian menyampaikannya kepada para sahabat. Yatlu alaihim ayati Allah, Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Nah, kita sedikit cerita itu bagaimana tulisan di zaman Nabi, ya, seperti itu lihat dalam layar, yang layar pertama itu sebelum layar ini, ya, mungkin bisa yang sebelumnya Ustaz. Ya, ini. Ya, sudah. Ada yang missing font atau yang ini? Ini yang PDF atau yang Ustaz? Kalau yang PDF mungkin lebih nyaman. Enggak apa-apa. Nah, ini kan ada yang nggak terlihat, tapi nggak apa-apa, atau mungkin. Oh iya, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah mewakili, biar nggak usah diganti. Ini di zaman Nabi, huruf itu kotak-kotak gitu, tidak ada fathah, dhamma, kasroh, belum ada, ya. Bahkan titik pun belum ada. Jadi orang nggak bisa membedakan kalau kita ini antara fa dengan kof, mana yang sama-sama nggak ada titiknya, antara sin, shin juga nggak ada, jim, ha, ho itu juga nggak ada, dal juga nggak ada, dan seterusnya. Itu masih begitu itu, ya, belum ada, masih ngotak-ngotak dan tidak ada harokatnya. Nah, bisa dibayangkan seperti itu tulisannya kurang lebih. Ini pun sebenarnya yang saya tampilkan ini adalah mushaf Birmingham. Seingat saya, mushaf Birmingham itu mushaf di zaman Umar, ya, yang sekarang masih tersimpan di Inggris, ya, di Birmingham. Nah, seperti itu tulisannya. Jadi belum ada titik. Titik pertama itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Zaman Khulafaur Rasyidin belum pernah ada titik. Tidak ada misalkan untuk mengetahui ba dan nun itu betul-betul gundul. Ya, kalau sekarang kita gundul itu nggak ada fathah dhamma kasroh. Kalau di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin bukan hanya fathah dhamma kasroh, bahkan titiknya pun tidak ada. Kok bisa baca? Bisa, ya, kalau dipelajari bisa. Ya, kalau kita ya mungkin jangankan nggak ada titik, ya, sudah diharokati, kadang kita masih salah-salah, ya. Nah, saya sedikit cerita tentang penjagaan ini sebagai bentuk bukti dari apa yang tadi Allah jaminkan, inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran dan kami yang wa inna lahu lahafidun. Nah, penjagaan Al-Quran dalam melihat tulisan, sampai tulisannya pun tidak ada yang berubah sama sekali, ya, tidak ada berubah. Ada ilmunya, nama ilmu rasm, sehingga penulisan Al-Quran dengan imla itu berbeda, ya, dengan imla itu penulisan Al-Quran dengan kaidah penulisan Arab. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan misalkan sholat, itu kan dipakai, bukan pakai alif, la-nya itu, tapi bukan 6 alif, tapi lam, kemudian pakai wawu. Nah, itu dipertahankan. Jadi as-sholah. Fil godhati, itu tulisannya setelah dal itu ada wawu, ya kan? Sehingga kadang saya beberapa kali tuh mendengar orang, bahkan ini ustadzah, bahkan kepala sekolah Islam itu baca surat Al-Kahfi atas kanan atas, wasbir nafsaka ma'alladina yad'auna rabbahum bil godati, itu dibaca bil godawati. Itu kan kalau mushaf Madinah, ya, nanti dicek itu kan dalnya di fathah, kemudian wawunya ada fathah berdiri. Nah, itu rata-rata orang membacanya
yang belum ngaji nggak ditalkin itu jadinya bacanya bil godawati. Ya, padahal bil godati ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Nah, itu bil ghadati. Ini sering saya temukan. Nah, seperti itu ya. Itu rasem. Nah, barulah di zaman Muawiyah oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, ini adalah murid dari Imam Ali. Sayyidina Ali, seorang yang terkenal, ulama, ahli bahasa dan ahli Al-Quran, bahkan ilmu nahwu pun itu dinisbahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, siapa penemu ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, maksudnya ilmu yang menggariskan kaidah-kaidah atas saran dari Sayyidina Ali, kamu jaga ini bahasa agar tidak keliru, kamu bikin kaidah-kaidah. Jadi bahasa itu aslinya itu bukan kaidah, tapi kita yang orang Indonesia, yang orang Jawa, orang Sunda itu kan paham, walaupun kita nggak tahu grammarnya. Ya, kalau kita misalkan di sini orang Jawa, saya lewat nyuwun sewu Bu, gitu kan. Nyuwun sewu itu kan kalau bahasa harfiahnya itu nyuwun kan minta. Sewu 1000. Apakah minta 1000? Kan tidak. Artinya permisi. Ya kan? Tak kita semuanya paham ya, bahwa maknanya itu nyuwun sewu adalah permisi, bukan meminta 1000. Nah, saya dulu zaman kecil itu 1000 itu kan nilainya tinggi sekali. Sampai sekarang ya masih 1000 ya. Dulu 1000, saya SD itu apa namanya, sangu itu apa ya? Uang jajannya 5 rupiah atau berapa ya? Ya, sehingga 1000 itu sesuatu yang banyak ya. Sehingga nyuwun sewu itu kan meminta banyak gitu kan. Tapi kita paham. Jadi kemudian Abul Aswad membuat kaidah-kaidah yang kita kenal dengan nahwu, kita kenal mubtada, khobar, macam-macam itu ya. Di sisi lain Abul Aswad pula lah yang membuat titik. Jadi orang dulu nggak bisa membedakan orang-orang, maksudnya orang di luar orang Arab atau yang orang nggak terdidik dan di luar Arab, karena ketika zaman Abu Bakar saja itu sudah ke luar Arab ya, ke Madain sana udah mendekati Persia sana ya, orang-orang yang sudah kecampur, sudah nggak Arab murni. Nah, apalagi di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu sudah sangat luas. Ini zaman Umar saja sudah sampai Mesir pembukaan itu, Futuhat Islamiyah. Di zaman Umar pun sudah sampai Qadisiyah, Persia, orang Persia ya, yang bahasanya bukan bahasa Arab. Nah, apalagi zaman Muawiyah itu sudah sangat luas. Zaman Muawiyah itu sudah melakukan upaya untuk menaklukkan Istanbul, Konstantinopel, bayangkan ya. Bahkan juga daratan Afrika itu sudah membangun Kairouan, di Tunisia, Aljazair sudah sampai sana ya. Mereka punya bahasa sendiri. Nah, jadi Abul Aswad Ad-Du'ali karena melihat adanya orang yang keliru di dalam membaca Al-Qur'an dan kelirunya itu di huruf akhir, maka dia memberi titik. Tapi titiknya Abul Aswad itu bukan titik ta itu bukan. Titik pertama kali itu adalah mendandakan harokat. Ini dibaca dhammah atau kasroh. Nah, kasusnya ketika ada seseorang membaca surat At-Taubah. Bagian awal itu. Wa adzanu minallahi wa rasuli ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya. Abul Aswad mendengarnya orang ini membaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Ya, secara nahwu enggak ada yang salah. Tapi kalau secara makna ini kesalahan yang sangat fatal. Kalau dibaca lu wa rasuluhu itu artinya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah, saya ambil ini saja, nanti bisa tengok langsung ayatnya di bagian awal surat At-Taubah ayat 2-3 itu ya. Bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Begitu juga Rasulnya. Secara bebas saya terjemahkan, Allah, begitu juga Rasulnya, Allah maupun Rasulnya sama-sama berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tapi kalau dibaca wa rasulihi, itu artinya Allah berlepas diri
berlepas tangan dari orang-orang musyrik dan berlepas tangan dari Rasulnya. Jadi Rasuli itu atofnya ke musyrik. Baik musyrik maupun Rasul sama-sama diputus oleh Allah. Nah, kan bahaya sekali. Ini persoalan li dan lu. Ya. Atofnya kemana gitu lah. Nah, habis itu kaget Abul Aswad. Kemudian khasya wa kalla itabarra'ahallahu min rasulihi, mana mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya. Rasulnya yang dibela, yang dilindungi, dijaga, dicintai, menjadi walinya dan seterusnya. Dari situlah kemudian Abul Aswad memberi tanda, ya. Dia umumkan kepada muridnya, besok datang ke majelis, semua masing-masing membawa mushaf, ya, masing-masing membawa mushaf. Akan aku bacakan dari awal. Sa'ukri'u lakum min awal surah ila akhirnya. Dari awal surat sampai akhir. Sambil mengatakan begini. Idza fatahtu syafataya, kalau aku buka kedua bibirku, ya. Nah, ada pesan lagi yang disampaikan ke Abu Aswad, besok datang ke sini bawa mushaf dan bawa pulpen tinta merah, kan? Sudah datang besoknya, kemudian sebelum membacakan dari hafalan, karena hafalannya di luar kepala. Sama seperti kita, di luar kepala, nggak ada yang kepala. Maksudnya, kalau itu betul-betul nggak usah mikir, gitu kan. Idza fatahtu syafataya, kalau aku buka kedua bibirku, a, ba, ta. Nah, kan itu buka. Taruh titik di atasnya. Dok nuqtotan fauqal harfi. Taruh titik di atas huruf itu. Tek. Titiknya merah untuk menandakan bahwa titik ini tambahan. Sampai begitu kehati-hatiannya. Jadi di zaman nggak ada titik, ya jangan dititik. Maka kalaupun ada titik, berbeda dengan mushaf sejak zaman yang ditulis, ya, dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, yang lebih populer dengan mushaf diperbanyak di zaman Utsman atau Rasm Utsmani itu. Rasm Utsmani itu belum ada titik, ya, belum ada fathah, belum ada yang lain, apalagi tanda wakaf dan seterusnya. Maka idza fatahtu syatfataya. Jadi misalkan tadi bahwa Rasulullah itu di atas lam itu ada titik merahnya. Dari situlah kemudian dikenal dengan istilah fathah. Artinya buka. A, ba, sampai ya, buka. Kemudian Nabi Abul Aswad mengatakan, wa idza dhammamtuhuma, kalau kedua bibirku ini aku gabung, tu, dok nuktotan amamal harfi, taruh titik di atas, di depan huruf. Jadi warasulu itu di depan lamnya ada titik merahnya. Dari situlah kemudian dikenal sampai sekarang istilahnya dhammah. Artinya gabung. Sing digabung apa? Dua bibir. Nah, itu istilahnya. Fathah buka. Nah, dhammah gabung. Wa idza kasartuhuma, kalau saya pecah kedua bibirku, dok nuktutan tahtal harfi, taruh titik di bawah huruf itu. Jadi dulu titik itu ada di, nah, lihat itu di slide itu kan ada merah-merahnya itu. Nah, itu yang terlihat itu kan ada titik-titik itu kan, yang di titik itu yang kalimat huruf terakhir dari suatu kalimat saja. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan. Nah, kalau di bawah itu namanya kasroh. Memecah. Kalau aku pecah kedua bibirku, i, bi, ti, yi. Nah, itulah ceritanya. Cerita singkatnya begitu. Dari sejak zaman Abul Aswad sampai sekarang dikenal fathah, dhammah, kasrah. Coba antum tanya kepada orang-orang, kan, kok kenapa disebut fathah atau dhammah, kasrah? Mungkin tidak banyak yang tahu ceritanya ini, ya. Nah, Abu Aswad. Abul Aswad Ali. Nah, selanjutnya ini mushaf di zaman Muawiyah, ya. Muawiyah ini yang memang menekan dalam riwayat menginstruksikan kepada Abul Aswad dalam riwayat lain. Abul Aswad sebenarnya menolak. Mana mungkin saya memberikan tambahan seperti yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Utsman, malah aku bikin apalah. Ya sudah apa adanya begitu. Tapi setelah melihat realitas orang membaca Al-Qur'an, kesalahannya fatal dan kesalahannya hanya masalah harokat saja. Tapi maknanya kan sangat fatal tadi. Dibaca lu artinya Allah dan Rasulnya lepas tangan.
dari orang-orang musyrik. Bari. Tapi kalau dibaca kasroh, Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik dan berlepas tangan dari Rasulnya. Diputus itu. Nah, itu kan bahaya sekali. Ini persoalan dhammah dan kasroh. Bisa bayangkan, ini bahasa Arab ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini saya tidak akan detail karena nanti insya Allah kita akan praktek yang metalnya ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini hal yang penting untuk mendasari bahwa kenapa kita mengajarkan talqin. Pada masa berikutnya, titik ini juga tidak memadai, tidak mencukupi ya untuk membantu orang. Ya, masih ada banyak huruf yang bentuknya sama, tapi sesungguhnya beda antara hak dengan kha, dengan jim, misalkan dal dan dal. Gimana? Nah, di masa berikutnya datanglah Amr ibn Asim dan Yahya bin Ya'mar, seorang ahli bahasa dan seorang pakar Al-Quran, memberi titik, ya, membedakan antara huruf-huruf yang mirip, sehingga ada perbedaan antara fa dan qaf. Ya, fa taruh titik satu di atasnya, kemudian qaf dua. Tapi dalam rosem maghribi beda. Kalau fa itu titiknya di bawah, kalau qaf titiknya di atas. Jadi kalau antum nanti mungkin ada yang ke Timur Tengah, umroh atau haji, biasanya kalau haji dibagi tuh, ditanya dari mana. Kalau antum menjawab dari Maroko, nanti dikasih mushaf yang rosemnya maghribi, ya, riwayatnya waras. Nanti antum baca waqalu jadi wafalu, karena qaf itu titiknya satu di atas, sedang fa titiknya di bawah. Memang itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, orang nggak tahu, biasanya menyalah-nyalahkan. Saya kemarin lihat ada di YouTube atau di Facebook, orang itu bacaannya salah ngawur gitu, macam-macam, dia marah-marah itu karena dia nggak tahu itu qiraah riwayat waras. Dia aro'aita kan dibaca gitu. Nah, ini salah-salahkan karena dia nggak paham ya tentang qiraah, tapi dia menyalah-nyalahkan. Sama seperti ketika Tabarok dulu datang ke Indonesia itu membaca riwayat yang lain, dia salah-salahkan. Padahal semua riwayat itu berasal dari Nabi dan sama benarnya. Karena tidak tahu, beda sedikit, jadi dia salah-salahkan. Nanti kalau dia lihat ini rasem, ini tulisan mushaf ini keliru, salah semua ini. Banyak sekali karena rasemnya rasem maghribi pakai riwayat waras, ya, ada fa-nya titiknya di bawah, qaf titiknya satu di atas. Beda dengan yang kita kenal, qaf itu titiknya dua, fa titiknya satu, kan gitu. Nah, inilah Yahya bin Ya'mar dan Amr bin Asim. Nah, saat itu di zaman berikutnya orang jadi gak nyaman, kok ada titik, yang satu titik hitam, titik fathah, titik ta, ba itu hitam, sementara titik merah masih dipertahankan. Titiknya Abul Aswad itu. Jadi mushaf dulu itu selalu ada titiknya merah. Sampai kemudian Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kemudian membuat inisiasi untuk mengganti titiknya Abul Aswad. Ditaruhlah alif tidur miring di atas, alif tidur miring di bawah, dan wawu tidur di atas. Yang kita kenal sekarang fathah, dhammah, kasroh itu pengganti dari titiknya Abul Aswad. Tidak perlu di depan huruf, tapi semuanya di atas atau di bawah. Kalau di atas itu alif miring, itulah fathah. Atau wawu, itulah dhammah. Atau ketika di bawah itulah kasroh. Jadi kasroh yang kita kenal sekarang ini adalah tandanya itu milik Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi gagasan awal dari Abul Aswad Ad-Du'ali atas instruksi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini salah satu penulis wahyu. Dan dia seorang yang sangat intelek dan dari keluarga Umayyah, di mana guru baca tulisnya masyarakat Mekah itu adalah kakeknya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb
bin Umayyah. Harb inilah orang yang pertama-tama mengajarkan baca tulis masyarakat Mekah. Jadi ketika Nabi menerima wahyu kemudian meminta kepada para sahabat yang sudah mengikuti beliau, ada Abu Bakar, kemudian di belakang Abu Bakar Utsman, Sayyidina Utsman itu masuk Islam melalui Abu Bakar yang kita kenal sebagai sekarang pakar juga. Kemudian Umar di tahun keempat, mereka bisa menulis, tapi yang lain gak bisa menulis. Nah, ini juga atas jasa dari kakeknya Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan. Ya, walaupun mereka orang-orang kafir, ya, tapi jasanya bagi pendidikan masyarakat Makkah sangat besar. Harb bin Umayyah. Jadi ibaratkan itu bapak pendidikan, ya, masyarakat Mekah itu Harb. Maka jangan heran bahwa Muawiyah ini juga seorang yang memang bagian dari penulis wahyu. Termasuk juga Abu Sufyan pada akhirnya, walaupun telat ya, masuk Islamnya, sempat memusuhi Nabi, tapi ini adalah bagian dari orang Quraisy dan keluarga dekat Nabi. Bahkan Nabi akhirnya menikah dengan putri dari Abu Sufyan. Jadi Muawiyah itu adalah ipar dari Nabi, ya kan? Sementara istrinya Abu Lahab, paman Nabi, Abu Lahab itu saudara kandungnya Abdullah, itu menikah juga dengan saudara kandungnya Abu Sufyan, ya, kakaknya Muawiyah, ya, Ummu Jamil itu namanya Arfa itu. Jadi masih muter di situ sebenarnya, ya. Walaupun itu dinas sebagai Hamalatul Hatab itu dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab itu orang terganteng sak Mekah itu ya Abu Lahab. Ya, namanya kan bukan nama aslinya itu karena dia menyala-nyala itu di sisi lain maknanya adalah karena ketika Abu Lahab datang itu orang semuanya kelihatan itu orang yang tampaknya luar biasa. Walaupun makna lain Lahab itu menyala-nyala, akhirnya sesuai juga menyala-nyala terbakar api neraka. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi ini adalah orang yang paling tampan dan istrinya adalah orang yang tercantik di masa itu. Namanya juga Ummu Jamil. Nama aslinya Arfa. Ini adalah anaknya Abu Sufyan dan saudara Muawiyah. Muternya sih. Baik. Jadi itu sekilas sejarah tentang penjagaan Al-Quran melalui tulisan. Ada sejarahnya. Sering kita tanya, ini kok rasamnya nggak Utsmani? Mana ada, di zaman sekarang nggak ada rasam Utsmani. Ya, semua rasam yang ada itu rasam Utsmani. Ya, dulu kenapa kok Sayyidina Utsman kemudian membakar beberapa mushaf yang tidak standar? Karena itu tulisan ditulis oleh sembarang orang, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tulisannya kan tidak sesuai yang kaidah, maka kemudian itu dihanguskan. Jadi menulis Al-Quran itu tidak sembarangan. Ketika banyak para qurra, maksudnya para hufat di zaman Abu Bakar itu, apalagi setelah perang Yamamah itu kan, 70 penghafal Al-Quran mati syahid itu kan. Kemudian Umar menyarankan kepada Abu Bakar, kenapa nggak dihimpun itu mushaf jadi satu? Wah, Abu Bakar menolak. Mana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Bid'ah nanti, khawatirnya begitu. Tapi kemudian difahamkan. Jadi suatu kali Umar memahamkan Abu Bakar. Nanti lain kali Abu Bakar memahamkan kepada Umar. Karena pernah Umar itu nggak percaya kalau Rasulullah wafat. Siapa orang yang nggak percaya kalau Rasulullah wafat? Umar. Siapa yang bilang kalau Rasulullah itu mati saya penggal lehernya? Kamu nggak ingat ayat afa immata au qutilan qalabtum ala aqabi wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Rasulullah itu ya manusia dan akan mati, akan meninggal, wafat kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab mata itu ya digunakan untuk siapa saja. Maka Allah pun mengatakan wa inna kalamayitu wa innahum mayitun. Engkau Muhammad mayit, nah akan mati kan begitu. Baru kemudian sadar, hafal ayatnya, tapi saat itu lupa Umar. Nah, dalam hal ini Umar menyarankan kepada Abu Bakar, kenapa nggak dihimpun saja? Ya, karena ini akan lebih menjaga, dan kita diperintahkan untuk menjaga Al-Quran itu. Di mana Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Kita itu hanya ngimpun saja, menghimpun ulang supaya menjadi satu. Nah, di zaman Nabi kan belum ada menjadi satu. Ada yang punya sekian juz, ada sekian surat. Ya, walaupun ada yang lengkap, ada mushaf Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Karena apa? Masih terus ada ayat dan surat yang turun.
Ketika Rasulullah sudah wafat, maka baru sudah selesai. Nah, disitulah kemudian Umar menyarankan. Nah, akhirnya setelah diskusi cukup alot, intinya Abu Bakar dapat menerima saran Umar bahwa ini bukan mengada-ada dan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, hanya meneruskan saja. Hanya masalah teknis saja. Ketika zaman Nabi ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang, di batu dan seterusnya itu, maka ini kita satukan itu biar menjadi satu kesatuan. Maka dimintalah Zaid bin Sabit sebagai pimpinan proyek penghimpunan Jam'ul Mushaf. Nah, di dalam buku Ngaji Motor saya jelaskan itu tentang bagaimana qurra sahabat, qurra tabi'in, dan bagaimana penghimpunan mushaf di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Nah, ini sekilas saja supaya kita sekedar tahu untuk mendasari kita berbicara tentang talqin nanti. Nah, habis itu dilakukanlah penghimpunan Zaid bin Sabit sebagai pimpinan. Apa syarat tulisan mushaf itu bisa diterima? Pertama, bahwa tulisan ini, tulisan misalkan saya punya surat Al-Baqarah, saya punya surat ini, itu ditulis di hadapan Nabi, harus ditulis di hadapan Nabi. Bukan seseorang sahabat nulis, kemudian sahabat lain dari sahabat itu, enggak bisa. Mushaf itu, tulisan itu harus benar-benar ditulis di hadapan Nabi. Yang kedua, harus ada 2 orang saksi. Bayangkan, betapa berat itu. Dari 30 juz, 114 surat itu, ayat 1, ayat 2 itu dipanggil, saya punya surat ini. Disampaikan menghadap Zaid bin Sabit. Maka pertanyaannya, hal kutibah tadi surah au hadil ayat baina Rasulillah, apakah ayat atau surat ini ditulis di depan Nabi? Harus di depan Nabi. Iya. Kalau enggak, bawa pulang lagi mushafnya. Enggak bisa diterima. Syarat kedua, mana saksimu? 2 orang saksi. Bahwa satu surat, misalkan inna atau inakal kausar, ini surat yang pendek ini, itu menyampaikan harus ada 2 orang saksi. Ya, saya menyaksikan bahwa sahabat ini menulis di depan Nabi. Saya saksinya. Ya, saya saksinya. Baru bisa diterima tulisan itu. Bisa dibayangkan. Berat-beratnya. Tidak sembarangan. Ya. Sampai akhirnya selesai itu. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, wahai Abu Bakar, ini pekerjaan yang berat. Kalau saja engkau memberi tugas saya untuk memikul Gunung Uhud, itu lebih ringan daripada tugas ini. Nah, ini biasanya orang Arab berlebihan. Mana bisa sih memikul Gunung Uhud. Tapi menggambarkan betapa ini pekerjaan yang berat dalam menghimpun Al-Quran. Ceritanya begitu. Nah, begitu seterusnya, lengkap di zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat, disimpanlah mushaf itu, ya mungkin sangat tebal, ya, oleh Umar. Kemudian Umar wafat, disimpan oleh Hafsah. Kemudian datanglah Khalifah Utsman bin Affan dan terus meluas, kemudian dihimpun menjadi, ditulislah menjadi ada 5 atau 6 mushaf. Sumbernya adalah tadi, sumber utamanya adalah yang dihimpun di zaman Abu Bakar tadi. Dan ada sumber-sumber yang lain, dan begitu seterusnya yang kita kenal dengan Rasul Utsmani, sehingga yang tidak resmi, yang tidak berdasarkan tulisan di hadapan Nabi, itu dibakar. Nah, ini orang-orang yang enggak mengerti, orang-orang yang mau masuk Islam, bahkan orang Islam sendiri yang melabeli Islam, orang Syiah, menuduhkan yang tidak-tidak. Dikatakan bahwa Hafsah itu mengkorupsi sepertiga Al-Quran, macam-macam lah gitu, dikorupsi. Jadi Quran itu enggak lengkap katanya, masih ada yang dikorupsi, nanti akan dibawa lengkapnya oleh Imam Mahdi. Macam-macam. Ini adalah sesuatu kebohongan yang luar biasa. Dan berarti tidak percaya kepada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, karena dijaga, ya. Maka penjagaan Al-Qur'an ini sekilas saja buku ini berbicara tentang penjagaan Al-Qur'an. Saya menulis buku ini berdasarkan sekian banyak literatur. 5 tahun yang lalu saya ke Mesir dan saya mencari buku-buku tentang sejarah penulisan mushaf Al-Qur'an. Jadi saya gabung menjaga Al-Qur'an melalui tulisan, dan mari selanjutnya menjaga Al-Quran melalui hafalan, ya, melalui para qurra, melalui para hufat. Nah, itu di layar itu kunjungan saya ke Mesir 5 tahun yang lalu, mengunjungi sebuah kampung
namanya Aroburomel sebenarnya, Aroburomel. Ya, banyak pasirnya kali ya, tapi kemudian di situ dihidupkan rumah-rumah Quran, ya. Kemudian dikenal dengan Arobul Quran. Itu di dekat kota Benha, dari sekitar ya 1,5 jam sampai 2 jam lah kalau dari Kairo, di Diso. Dekat sekali dengan tempatnya Syekh Ahmad Al-Misri. Ya, saya dulu ke Mesir bersama Syekh Ahmad Al-Misri yang sering di TV, di Damai Indonesia TV One, di Net TV dan sebagainya. Syekh Ahmad Al-Misri yang sering itu barangkali antum kenal. Dan Syekh Ahmad ini pertama kali ke Indonesia ya di Sumatera Selatan sebenarnya. Ya. Nah, ini sebuah proyek yang luar biasa. Ini sebagai gambaran saja tentang penjaga Al-Quran dengan melahirkan para hufat. Ini hadonah namanya. Hadonah ini kayak kalau di kita semacam playgroup lah gitu. Ya. Ya. Ya, saya persingkat lagi. Nanti biar banyak tanda tanya. Masih 20 menit lagi insya Allah kita presentasi. Anak-anak 3-6 tahun diajari Al-Quran. Yang ini pengajarannya adalah terintegrasi antara pengajaran bahasa Arab, ya, tahsin tilawah Al-Quran dan juga tahfidnya. Dan dari sini lahir anak-anak yang 7 tahun itu menjadi hafid, ya, hafidhoh 7 tahun. Ada 11 tahun itu menjadi mukri, guru Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa. Ini di Mesir yang dulu di sini kampungnya nggak begitu dikenal, tapi sekarang ini anak-anak di situ saat itu 5 tahun yang lalu itu ada 5.000 anak-anak itu. Jadi rumah Al-Quran itu menyebar di berbagai wilayah di situ. Ya, inisiatornya adalah Syekh Isom, ya, saya sekian kali ketemu Syekh Isom. Dan ini gambaran ini itu terjadi sejak zaman Nabi. Jadi Al-Quran diajarkan dari zaman ke zaman melalui pola seperti ini, ya, dari anak-anak kecil. Dan bahkan saya ketika menulis buku Balita Al-Quran itu kan terinspirasi kenapa para ulama dahulu itu hafal Al-Quran sejak 5 tahun, 7 tahun. Dan itu di zaman dulu mungkin kita nggak percaya. Kemudian saya angkat buku Balita Al-Quran 11 tahun yang lalu itu untuk menampilkan bahwa ada sosok-sosok yang kalau bisa dari zaman ke zaman. Orang nggak percaya dulu. Tapi kemudian di Indonesia sudah lahir, ada Isa, ada Musa, ada yang lain-lain. Dulu ketika zaman saya menulis buku ini nggak ada. Nah, jangankan balita, cari hafid SD aja susah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sangat banyak, ya kan. Nah, ini jadi pertanda. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita dari Quran di Palembang ini juga bisa melahirkan para hufat yang masih. Amin, amin. Ya, slide berikutnya itu tentang prinsip dalam menghafal Al-Quran. Mungkin ini sekilas-kilas saja. Saya belajar Al-Quran ke Syekh Kiai Abdullah Maksum Haji yang sebelah paling atas itu adalah Kiai Abdullah Maksum. Beliau tidak bisa membaca Al-Quran seperti kita karena ada gangguan penglihatan, ya. Jadi tapi hafal Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Al-Quran dari mushaf, ya. Pernah punya braille, nggak tahu dulu. Tapi yang jelas beliau ditalkin oleh Kiai Haji Juhdi, yang di bawahnya itu saya dengan Kiai Juhdi itu saat usia 88 tahun itu adalah guru kami, gurunya guru kami. Ya, Kiai Juhdi yang cerita ke saya bagaimana guru kami dulu kisahnya menghafal Al-Quran. Lalu kemudian itulah yang menginspirasi saya menulis buku ngaji talqin, metode talqin. Ya, karena guru kami Kiai Haji Abdullah Maksum ini praktis orang yang tidak memiliki pendidikan formal dan juga dengan segala keterbatasan, tapi akhirnya melahirkan banyak para penghafal Al-Quran. Dan kemudian setelah dia dulu juara tahfidz kalau situ, kemudian mata beliau dioperasi, kemudian bisa melihat yang lumayan, tapi ya masih samar-samar. Saya kalau di depan beliau 1-2 meter itu beliau nggak tahu ini wajahnya siapa, tapi begitu saya start, oh disalap langsung begitu. Jadi tapi belum bisa kemari, tapi nggak jelas, ya. Tidak seperti kita, alhamdulillah bisa melihat mushaf dengan baik, ngerti alif ba ta. Kalau beliau tidak ngerti alif ba ta, tapi hafal Al-Quran. Nah, dari pagi biasanya beliau kalau mau khataman jam 7 pagi mulai Al-Fatihah
Insya Allah pada asar jam 5 itu sudah selesai Minal Jannati wan Nas. Dan itu sampai sekarang masih. Nah, kemarin diundang oleh kawan-kawan di Banjarmasin ke Amunte itu khataman di sana. Ketemu dengan murid-muridnya, beliau yang khataman. Sehari selesai dari pagi sampai sore itu selesai 30 juz. Ya, alhamdulillah kemarin kami juga memperhatikan di rumah. Alhamdulillah anak-anak kami sudah jadi para hafid. Ada 3 anak kami yang 2 sudah selesai dan bersanad, satunya dari Kairo. Yang sekolah kuliah di arsitek. Jadi anak saya yang pertama hafid dari Iskarima dan pernah mengambil sanad Al-Quran di Kairo, mendapat beasiswa di Al-Azhar, tapi nggak diambil. Dan sekarang memilih kuliah di teknik, ngambil arsitektur. Adiknya juga sudah selesai dan adiknya lagi tinggal 1 juz apa nih. Saya lihat di ini sudah mestinya kemarin itu khataman selesai sebelum Ramadan, tapi karena corona itu jadi akhirnya tertunda. Tapi ini menyelesaikan di rumah. Saya lihat di tanggalan itu bahwa ini targetnya minggu depan kayaknya sudah rampung semua hafalannya. Ada 3 anak kami yang alhamdulillah sudah hafal Al-Quran dan betul-betul bisa menjaga sampai akhir hayat. Dan kami kemarin Ramadan itu kita khataman di rumah 3 kali, itu semalam hafal menyelesaikan Al-Quran. Tapi kita bagi, ya kadang berempat, jadi saya 7,5 juz, anak saya yang lain 7,5 juz. Jadi semalam itu Bata Isya jam 10, Bata Terawih sampai jam 11 itu sudah selesai. Kadang 10-an, ya 10 juz 3 anak itu 10 juz, 10 juz. Jadi semalam itu khataman, khatam beberapa kali. Ini kita pas suasana di rumah semua ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada Syekh Quraim Rajih. Ya, Syekh Quraim Rajih ini adalah Syekhul Qura. Ini usianya 94 tahun ya. Saya menamai beliau ketika dulu daurah di Iskarima, itu syekhnya para qori di negeri. Ini sekilas saja. Tapi langsung ke tentang ngaji talqin ya. Apa itu metode talqin? Jadi istilah talqin ini kan tidak populer di kita. Bahkan saya sempat diprotes talqin itu kayak orang mati saja, ya kan? Karena orang pahamnya talqin itu mentalkan orang yang mati. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang mau mati atau bahkan sudah mati masih ditalqin dengan la ilaha illallah. Artinya dituntun, diajari, didiktekan, dicontohin. Sesungguhnya talqin ini dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa kita arahnya menyempit kepada orang yang mati saja, sama seperti makna ziarah. Fil lughatil arabiyyah ziarah itu kunjungan. Ya, ke ustadz, ke siapa itu kunjungan. Ya, hayya nazur ila ustadz fulan, ukra. Mari kita ziarah, berkunjung ke rumah ustadz si A besok. Tapi kalau kita bicara ziarah artinya ke kuburan, itu bahasa kita. Sementara kalau ke orang itu kita bahasanya silaturahim atau silaturahmi. Padahal silaturahmi itu artinya menyambung jalinan kekerabatan, ke Pak Di, Pak Le, semua masih ada hubungan rahim. Kita keliru kalau kita mau silaturahmi ke ustadz. Apa? Ada hubungan rahim apa? Sehingga orang jadi salah dalam memahami hadis man arada ayyub satalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asri fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan lapangkan rezekinya, hendaklah dia silaturahim. Bukan begitu, walaupun itu ada fadilahnya, tapi bukan maknanya bukan itu. Ya, karena silaturahmi dalam hadis artinya menyambung tali kekerabatan, masih ada hubungan rahim, hubungan darah. Tapi ya sudah, itu bahasa kita. Jadi makna Indonesia silaturahim dengan makna Arab berbeda. Makna talqin bahasa Indonesia dengan talqin bahasa Arab berbeda. Makna muhrim dalam bahasa Indonesia dengan muhrim dalam bahasa Arab berbeda. Muhrim dalam bahasa Arab artinya orang yang ikhram, memakai baju ikhram, ya, dari mikot itu muhrim. Tapi dalam bahasa kita orang yang haram dinikahi, ya, artinya mahram, kan? Nah, makanya kita perlu belajar bahasa Arab tadi. Ya, jadi talqin itu artinya mendiktekan, mencontohkan. Kemudian yang lain tinggal menirukan. Ya, slide berikutnya. Ya, ada makna talqin ini. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada kata, kalau talqin persisnya tidak, tapi dengan istilah talaki. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, surat An-Naml ayat 6. Nah, itu sungguh engkau Muhammad talaki Al-Quran dari zat yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Jadi talaki itu secara bahasa Arab, talaqal ilm itu artinya mengambil, menerima, atau dalam istilah kita menimba. Coba menimba. Menimba itu kan untuk air, tapi kita pakai untuk ilmu kan. Nah, kita paham. Talaqo, ya. Dengan bertemu dari lakia, kita kan bertemu aslinya begitu.
Tapi salah satu konkret ketika talaki Al-Quran itu adalah ditalkin. Maka lihat itu dalam banyak tafsir Khazin itu juga maknanya menjelaskan tentang talaki itu adalah talqin. Begitu ke tafsir Bagawi, inna kala tulak Quran, latu'tal Quran, wa tulakonu, ditalkin, didiktekan, dibacakan Al-Quran. Sampai juga tafsir yang modern, paling bawah tafsir Asati itu, wa tatalakonuhu. Jadi Nabi yang tidak bisa baca tulis itu, didiktein, ditalkin oleh malaikat Jibril. Ini ketika saya upload di, banyak orang, ada yang protes, marah-marah dengan nada ngawur, goblok, apa macam-macam itu. Karena dia nggak paham. Nabi pun ditalkin. Wah, itu menjadi persoalan karena tidak paham. Ya kan? Padahal kalau kita merujuk ke nas Al-Quran, ke kitab-kitab tafsir, itu, nah ini kan saya sebenarnya ingin meluruskan makna. Ya, bahwa yang hidup ini jauh lebih butuh untuk ditalkin. Nah, bentuk talkinnya itu adalah seperti dalam surat Al-A'la. Ya, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan, kasih contoh bacaan. Jadi Jibril mengucapkan begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengikuti. Nah, itulah talqin. Ya, nggak tahu tulisannya kayak apa, gitu kan? Nah, saya kemudian membuat pola-pola. Nah, bagaimana agar kita hafal menjadi sebuah metode yang kami populerkan dengan metode talqin. Orang yang nggak bisa baca Quran sekalipun, tadi seperti saya ceritakan, kalau kita didiktekin dengan baik dan benar, maka bisa hafal. Bisa hafal meski belum bisa membaca Al-Quran seperti guru kami, Kiai Haji Abdullah Maksum, tidak bisa membaca alif ba ta, tapi hafal 30 juz Al-Quran. Dan itu banyak sekali. Ya, orang yang buta, ya, dan hafal Al-Quran. Ya. Nah, ini dengan cara ditalqin. Ya, kalau talaki itu umum, luas maknanya. Menerima, menimba ilmu dan seterusnya itu namanya talaki. Nah, bentuk konkretnya itu adalah talqin. Jadi beda talqin dengan talaki. Talqin adalah salah satu bentuk konkret dari talaki. Kalau talaki masih sangat umum. Maka para mufassir menjelaskan wa innaka latulaqal Quran itu bentuknya adalah engkau ditalqin Al-Quran. Wahai Muhammad. Ditalqin oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Nah, selanjutnya, ya, ini saya buat pola menghafal, ya, 7 kali pengulangan, ya. Tadi ayat misalkan tadi وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ini kalau kita bacakan sekali, mungkin tidak bisa hafal. Maksudnya beberapa kali atau sekaligus. Tapi kita coba di penggal, kemudian menjadi potongan. Lihat slide berikutnya, Ustaz. Nah, slide berikutnya ini sebagai contoh. Akan saya bacakan sebenarnya. Ini kalau ini saya kasih gambaran saja ya. Soalnya kalau talqin ini enaknya memang langsung ya. Jadi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal adzim. Ini saya potong. Walaqad atainaka Walaqad atainaka sampai 7 kali. Ini sebenarnya bukan hitungan yang tidak bisa ditawar ya, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 15, ini tergantung kita. Tapi pengalaman kami mentalkin kan 7 kali dengan pola seperti ini, alhamdulillah rata-rata orang yang sudah lancar baca Al-Qur'annya bisa hafal. Nah, nanti lihat di di YouTube ya, channel Ngaji Metal itu ada. Saya bikin 3 jam hafal surat Ar-Rahman dengan metode talqin. Itu ada testimoni-testimoninya. Dengan pola seperti ini, Ar-Rahman saya baca 7 kali, 'Allamal Qur'an 7 kali, Ar-Rahman 'Allamal Qur'an, Ar-Rahman 'Allamal Qur'an 7 kali. Khalaqal insan 7 kali, 'allamahul bayan, khalaqal insan 'allamahul bayan.
khalaqal insan 'allamul bayan, ar-rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, ar-rahman 'allamal Qur'an, dan seterusnya seperti ini. Itu alhamdulillah bisa hafal 1 jam itu 1 halaman. Sering juga kita anak-anak kita ngajari anak-anak itu langsung, ayo nak belajar Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baru alhamdulillahi sudah lari. Tapi kalau kita coba, ayo nak ikuti Umi, ikuti Abi. Alhamdu. Baru disambung lillahi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, ini prinsip yang kami usung. Jadi sesuatu yang berat ketika kita bawa sedikit demi sedikit, maka akan menjadi ringan. Ibaratnya batu bata, 1 truk pun kita seorang diri mampu kita memindahkan dari sebelah rumah ke belakang rumah, dari depan ke belakang rumah misalkan, ya. Tapi kalau sekaligus nggak bakalan, tapi 1 batu bata, 2 batu bata, atau per 2 batu bata, atau per 3 kita lama-lama itu 1 truk itu mungkin kita bisa selesai itu. Ya perlu waktu, ya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu. Tapi kalau sekaligus nggak bakalan. Nah, inilah filosofinya kenapa kita menghafal Al-Quran itu bertahap. Karena Rasulullah, karena para sahabat pun itu kan menerima wahyu Al-Quran hampir 23 tahun. Sehingga tidak adalah kita harus selesai kapan dan kapan, yang penting kita melakukan. Kalau kita melakukan, insya Allah menjadi ringan. Tapi kalau kita bayangkan, jangankan 30 juz 30 saja kagak kelar-kelar. Nah, karena kita melihat beban yang itu berat. Tapi kalau kita lakukan saja, ya sudah, menghafal juz amma dari amma yatasaalun, dan seterusnya. Lama-lama min al-jannati wan nasa. Ketika sudah selesai, nah kita lanjut ke tabarakalladzi biyadil mulku dan seterusnya. Nah, inilah filosofinya. Jadi ini pola-pola ini nanti bisa diterapkan. Memang ini talqin ini bagusnya memang adalah langsung ya. Terus slide berikutnya ada kaidah dalam memenggal. Nah, ini beberapa pola ada. Saya membuat pola pemenggalan langsung saja yang ke kaidah umum pemenggalan. Jadi kalimat yang penggal hendaklah utuh. Makanya saya tadi membaca walaqad atainaka. Saya baca harokatnya, bukan walaqad atainak seperti wakaf, bukan, karena kita mau sambung. Nah, maka dalam mentalkinkan, kalau yang kita mau wakaf di situ dibaca wakaf, kalau tidak ya tetap harokatnya persis. Alhamdulillahi, bukan lillah bukan. Alhamdu, berulang-ulang, lillahi. Alhamdulillahi. Nah, baru Rabbil Alamin, bukan baca Rabbil Alamina, tapi langsung memang maunya wakaf. Ya. Dalam memenggal, kalimat yang dipenggal harus memiliki kesatuan makna. Nah, ini ada harus mengerti bahasa Arab ini tentang pemenggalan, tidak mudah. Saya sebenarnya pengen membuat mushaf talqin masalah pemotongan, tapi sampai sekarang belum terwujud ya. Jadi ada kaidah. Kalau memenggal sendiri kan harus ada ilmunya ya. Panjang pendeknya penggalan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan. Coba lihat slide berikutnya. Salah satu contoh slide yang berikutnya itu kan yang pertama itu kan pemenggalan yang pendek. Wa minan nasi itu dibaca berulang-ulang 7 kali, mayyakulu berikutnya. Nanti wa minan nasi mayyakulu. Bisa juga yang agak menengah. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nanti wa minan nasi mayyakulu amanna wa minan nasi gitu. Nah, ada yang lebih panjang bagi yang sudah terbiasa baca Al-Qur'an, sudah familiar, bisa satu ayat ini dipenggal jadi 3 saja. Wa minan nasi may yaqulu
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Begitu sekali. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan selesai itu baru nanti wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Hafalah satu ayat. Nanti ayat berikutnya diperlakukan hal yang sama. Nanti selanjutnya disambung. Jadi ini dipenggal, diulang, digabung, diulang, disatukan. Satuan ini disambung dengan satuan berikutnya dan seterusnya. Ya. Itu prinsipnya. Kemudian selanjutnya Ustaz, sekilas saja. Ini udah hampir selesai. Next, Ustaz. Jangan memenggal kalimat yang memiliki keterkaitan hukum tajwid dengan kalimat selanjutnya. Misalnya ada pengaruh idgham, iqlab, ikhfa. Ya, sebab kalimat itu ketika dipenggal dan dibaca terpisah, maka pengaruhnya tidak ada. Kan namanya kalau dipenggal di situ kan tidak. May yakulu, kalau man saja kan tidak bisa may. Nah, ya. Sebentar, ya. Nah, sebab ketika dipenggal dan dibaca terpisah, jadi pengaruhnya hilang. Ya, lihat contohnya. Nah, next step, pada slide berikutnya. Seperti la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Jangan memenggal la yadukuna fiha bardau. Enggak mungkin itu bisa dibaca bardau, enggak ada wawunya kok. Nah, baru bardau itu kalau ada sambungannya. Kalau di sini jadi la yadukuna fiha bardan, atau kalau kita baca wakaf la yadukuna fiha barda. Nanti kacau, jadi nanti diulang karena kita baru mau menyambungkan nanti. Maka pemenggalannya di la yadukuna fiha, la yadukuna fiha, begitu juga kali barda wala syaraba, barda wala syaraba, baru nanti digabung la yadukuna fiha barda wala syaraba, la yadukuna fiha barda wala syaraba. Begitu cara berikutnya. Next. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Nah, setiap penggalan kalimat atau kata ya dibaca atau ditalkinkan dengan harokat apa adanya, ya, tidak dibaca wakaf kecuali jika memang penggalan itu pada posisi wakaf, atau kita nanti akan wakafkan di situ wakaf itirori sehingga nanti akan mengulang misalnya. Nah, karena kita hendak menyambung dengan penggalan berikutnya. Ya, jika penggalan dibaca wakaf kemudian saat menyambungkan dengan kalimat berikutnya dibaca wakaf, nanti kan repot kayak tadi, ya. Ya, walaqad atainaka, ya, contoh langsung Ustaz, boleh? Next. Di sini kita baca tadi yang saya talkinkan walaqad atainaka, bukan walaqad atainak, bukan. Tapi walaqad atainaka, walaqad atainaka, kasih hak satu harokat. Karena kita mau nyambung sab'am minal masani, setelah kita ulang-ulang walaqad atainaka sab'am minal masani. Nah, begitu seterusnya ya. Next. Nah, dalam mentalkin upayakan membacakan secara alami saja, tidak menggunakan lagu atau nada tertentu. Ya, karena hal itu akan membuat orang yang mentalkin kan terpaku dengan gaya tertentu. Ya, sehingga nanti ketika dengan gaya yang lain nggak bisa. Ya, walaupun di satu sisi ada juga pendekatan dengan makomat tertentu, ada yang menghafal dengan gaya tertentu itu memudahkan. Tapi dalam hal ini saya cenderung untuk natural saja, sehingga nanti anak akan bisa improvisasi dengan gaya sendiri. Kalau meniru, kalau kemudian nggak persis itu lebih tidak nyaman. Ya kan niru Syekh Mahir Mu'akli tapi jauh gitu, jadinya agak gimana gitu. Mendingan yang alami saja. Ya. Kadang orang menghafal dengan gaya tertentu, ketika berubah gaya jadi lupa. Ya. Orang yang hafal dengan bacaan yang cepat, ketika dia disuruh lambat jadi macet-macet. Nah, mendingan lambat dulu, nanti cepat itu akan mengikuti.
Nah, jadi sebaiknya ketika kita mengaji Al-Quran jangan langsung baca hadir, atau hadir itu tingkatan yang cepat, ada tahqiq, tawasud, dan hadir yang cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terlalu cepat begitu jangan. Tapi ketika kita menghafal wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi may yaqulu. Nanti kalau sudah hafal nanti mau dipercepat gak ada masalah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nanti cepat itu belakangan. Tapi jangan menghafal langsung dengan cepat-cepat. Biasanya nanti ketika disuruh pelan nggak bisa hafalannya, ya. Nah, contoh next set. Hendaklah diperhatikan juga hal-hal yang mirip-mirip, ya. Ini sering terjadi dalam surat An-Naba, misalkan antara sin dengan shin, ya. Ini kan contoh, ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ini kalau kebalik nanti kacau. Sarab yang pertama itu fata morgana, syarab yang kedua pakai shin itu artinya minuman. Jangan sampai kebalik, ya. Maka bahasa Arab nanti akan sangat membantu. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung diperjalankan sehingga menjadi seperti fata morgana. Sedangkan ayat kedua, di dalam neraka itu la yadkhuna fiha, di jahanam itu mereka tidak merasakan bardan, hawa sejuk, hawa dingin, wala saraban, dan tidak juga mendapatkan minuman illa hamim wa ghassaqa. La yadkhuna fiha barda wala syaraba. Ini kan mirip-mirip, ya. Seperti juga dalam surat Ar-Rahman misalkan wa yabqa dzul jalali dengan dzil jalali. Nah, sekali lagi ini akan sangat membantu, bahasa Arab itu akan sangat membantu. Next set. Ini beberapa poin, ya. Ya, insyaallah udah selesailah garis-garis besarnya. Ini mushaf. Ini gambaran kami yang dulu kami pakai untuk membuat program 3 jam hafal surat Ar-Rahman. Jadi itu saya sengaja blok-blok gitu kan, ada saya kotak-kotai itu adalah satu kesatuan. Jadi setelah Ar-Rahman, kayak tadi saya contohkan 7 kali alam Al-Quran, begitu juga sabaris nanti kita ulang, kemudian sampai wasajudul sudan 6. 6 itu adalah ikatan besar. Jadi itu harus kita pegang dulu. Nah, ketika kita nanti menghafal, ya sudah, sholat kita nanti Ar-Rahman, Allamil Quran, Khalaqal Insan, Allamul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban wan najmu wasyajara sudan. Nah, itu hafalan. Kita pegang dulu nih, pagi ini nih. Nah, nanti mungkin siang kita lanjutkan was-samaa'a rafa'aha, was-samaa'a itu saya kasih itu dipenggal di situ. Was-samaa'a rafa'aha, was-samaa'a rafa'aha. Diulang-ulang, wa wada'al mizan, dan seterusnya. Nah, kemudian di situ saya blok mizan, ada 3 kali. Bersama rafa'a wa mizan, Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Ini satu kesatuan. Ini ibaratnya yang di bawah, yang di kotak biru itu ibaratnya alinea, ya. Secara itu satu alinea gitu. Ayatnya bisa 4, bisa 5, ya. Kemudian wal arda wa ahli anam fiha faqiyatu wan nakhlu datul akmam, yang ungu itu pemenggalan, ya. Saya kenapa ada fiha? Nanti di sana di halaman terakhir ada yang mirip. Fihima fakihatu wa nahlu wa rumman. Kalau di sini fiha enggak ada, di sini enggak ada. Nah, ini hanya contoh, ya. Di sini fiha fakihatu wa nahlu datul. Ada kemiripan, ada kesamaan di sini fiha dan fihima. Di halaman terakhir surat Ar-Rahman itu fihima fakihatu wa nahlu wa rumman. Kalau di sini fiha fakihatu wa nahlu datul akmam. Dan seterusnya nanti fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, pertama, kedua, dan seterusnya ada 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nanti ada cara-cara bagaimana mensiasati supaya setelah ini tidak ketukar atau kebalik. Nah, ini kira-kira gambaran. Coba lihat slide berikutnya, ini contoh di surat slide berikutnya, next.
talqin kami di An-Naba, contohnya seperti itu. Nah, sama seperti tadi pola-polanya. Ya, next. Ini contoh program dulu ngaji mital 3 jam ini. Ini 3 jam kami talqinkan 1 halaman itu dengan pola seperti ini, insya Allah hafal 1 halaman 15 baris. Ya, tapi tidak murni 3 jam prakteknya, karena nanti ada jeda. 1 halaman kita talqinkan 1 jam, kemudian setoran. Nah, setoran nanti baru ada kelanjutannya gitu. Tapi untuk motivasi saya bilang 3 jam hafal surat Ar-Rahman, memang menghafalnya itu 3 jam nanti, tapi bertahap. Ya, 1 jam pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira begitu pekajian kita pada siang hari ini, walaupun dengan online, tapi mudah-mudahan kita dapat mencerna dan menangkap dengan baik, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para guru, para orang tua di dalam mengajarkan dan di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada sisa waktu nanti untuk jawab. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz. Terima kasih banyak telah menyampaikan bukunya, dan beberapa poin-poin telah kita tangkap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi daripada para wali santri, orang-orang tua, dan sahabat-sahabat kita yang memang belum bisa baca Al-Quran dan kepengen menghafal Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bimbing terus sampai akhirul zaman. Baik Ustadz, ini ada beberapa poin pertanyaan telah masuk di redaksi kami dan menyampaikan pertanyaan ini kepada Ustadz. Kita langsung saja Ustadz, ini ya. Dari jamaah peserta kita ini ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana jika mentalkin anak tetapi kita sendiri tidak merasa pede, Ustadz? Tidak begitu pede gitu dengan kualitas bacaan kita gitu, Ustadz. Ya. Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya orang mentalkin itu memang karena dia sudah pernah belajar terlebih dahulu. Ya, itu prinsipnya begitu. Rasulullah ditalkin oleh Mas Jibril, kemudian Rasulullah mentalkin sahabat, sahabat mentalkin sahabat yang lain. Nah, jadi para sahabat itu banyak yang hafal Al-Quran, ya, tapi tidak punya Al-Quran, tidak punya mushaf seperti kita, tapi bahkan banyak yang juga tidak bisa membaca, tapi punya hafalan. Nah, intinya bahwa orang harus memiliki bacaan yang baik terlebih dahulu. Ada standarisasi sebenarnya ya, karena untuk belajar Al-Quran yang baik, ya melalui proses. Kalau mau mentalkin yang dulu pernah ditalkin atau setidaknya pernah talaki setoran. Kalau kita ini kan ngaji Quran, walaupun saya secara pribadi ya mungkin nggak bagus bacaan, tapi kami belajar mengaji dan mengajar, dan saya setoran hafalan, dan sebenarnya ada prosedur-prosedur yang telah dilalui. Nah, kalau kita masih juga belajar sebagai orang tua, sementara kita juga ingin optimalisasi agar anak itu juga bisa lebih baik dari orang tuanya, punya hafalan lebih banyak dan lebih baik, maka bisa dibantu dengan media. Nah, jadi kita bersama-sama mengikuti talqin yang sudah ada. Ya, saya talqin saya di Juz Amma semuanya ada itu kalau mau download di Madani TV. Nanti rencananya saya re-upload, saya ambil saja iklan-iklannya, saya buang, nanti saya taruh di channel Ngaji Mital, tapi belum sempat itu yang talqin. Ada hampir 90 episode, itu sudah 90 jam itu. Tapi itu bukan hanya talqinnya, tapi mungkin nanti bisa diambil talqinnya saja. Nah, media yang lain ada murotal, ada mushaful mu'alim. Mushaful mu'alim itu mushaf, maksudnya murotal yang mengajarkan sebagai guru. Saya lihat di nanti cari ya Mushaf Mu'alim, Dr. Aiman Suwed, Khalifah Tunaiji, Minsyawi itu ada. Jadi nanti mengulang-ulang. Amma yatasa'alu. Nanti ada anak-anak itu. Nah, mengikuti begitu. Atau download aplikasi Quran Android. Nah, nanti mungkin bisa nanti saya komunikasi dengan Ustadz, nanti bisa di-share cara itu melalui optimalisasi menggunakan aplikasi. Itu nanti bisa diulang-ulang. Tapi memang tidak bisa menggal seperti
yang tadi metode saya, tapi pengulangnya per ayat saja. Tapi setidaknya mewakili. Kalau juz amma itu kan satu ayat pun juga pendek-pendek rata-rata, ya kan? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu nanti kita bisa memilih diulang 4 kali, sekian kali, diulang lagi itu bisa. Nah, itu nanti bareng-bareng kita di rumah mendengarkan talqin dari syekh yang kita pilih. Bisa syekh siapa aja, itu melalui HP bisa. Ya, tapi nanti setelah itu distorkan ke ustadz atau ustadzah. Ya, jangan-jangan kita mendengarnya kurang pas sehingga namanya Al-Qur'an setelah dihafal itu memang harus disetor. Kalau nggak disetor nggak tahu kita salah benarnya. Nah, bisa aja setoran kepada malaikat Jibril. Ya, di Ramadan terakhir itu 2 kali setoran ke malaikat Jibril. Karena Rasulullah, karena Jibril yu'ariduni syahr Ramadan, ya. Rasul Jibril selalu mengecek hafalanku setiap Ramadan, dan Ramadan kali ini sampai 2 kali. Wala urahu ila an hadara ajali, kata Nabi. Saya merasa bahwa ini adalah Ramadan terakhir karena sampai 2 kali Ramadan itu Jibril meminta Nabi untuk setoran sepenuh Al-Quran yang telah diterima. Nah, setelah itu hanya sekian surat saja. Nah, setelah Syawal, kemudian Dzulhijjah kan Haji Wada itu turun di Mina, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu surat terakhir. Dan kemudian beberapa ayat berikutnya ada mengatakan al-yawma akmaltu, ada yang mengatakan ini hanya beberapa. Nah, betul, setelah itu Rasulullah berpulang setelah mengadakan menunaikan haji wada. Jadi kita bisa optimalisasi media Android, tinggal memilih. Ya, di sini ada sebentar. Apa nanti saya kirim ke Ustadz aja ya tentang cara-cara itu ya untuk efisiensi waktu. Nanti Quran Android nanti tinggal mendownload dan nanti ada caranya, itu tinggal kita mau diulang ayat itu berapa kali, nanti kita dengarkan. Saya sarankan untuk mendownload murotalnya Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Ya, kalau secara suara mungkin ya kalah jauh dengan Mahir Mu'aikli, kalah dengan, tapi secara standar bacaan tajwidnya untuk belajar, maka ya beliau adalah saya yang paling populer dalam mengajarkan Al-Quran, seorang pakar Al-Quran. Tapi secara mungkin suara, mungkin jangan dibandingkan dengan Semisari Rosid Al-Afasi atau yang lain, karena itu memang punya kelebihan dari aspek suara. Ya, tapi tidak setiap yang suara bagus, termasuk murotal yang banyak tersebar, para Imam Haramain itu kadang standarisasinya kadang kurang, karena terbawa dalam suasana sholat, sehingga kadang standar panjang pendeknya kadang berbeda, karena terbawa kepada suasana. Tapi yang seperti syekh yang ini saya rekomendasikan, misalkan saya Muhammad Khalil Al-Qusari, itu memang secara khusus direkam, atau Syekh Al-Minshawi, atau Syekh Abdul Basit, atau Syekh Ali Abdurrahman Al-Khudaifi. Ini memang secara khusus di tashih dan direkam secara khusus. Dan terutama adalah Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Nanti insya Allah saya komunikasi dengan Ustaz, nanti bisa disampaikan ke jamaah. Begitu, mudah-mudahan dimudahkan.